Halo guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel ini merupakan bagian materi dari topik menjelajah sel yang dipelajari di biologi SMA terutama kelas 11. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya sejarah penemuan sel itu dan siapa saja ilmuwan-ilmuwan yang berkontribusi dalam penemuan sejarah penemuan sel ini. Nah, yuk langsung kita bahas aja ya. Jadi kalau kita belajar tentang sejarah sel, ilmuwan yang pertama kali harus kita tahu itu adalah Robert Hooke. Jadi Robert Hooke ini bukan seorang biologis ya, tapi dia itu lebih ke ilmuwan yang serba bisa. Dia itu tertarik untuk mengamati struktur-struktur kecil dari suatu benda. Nah, pada suatu waktu ya, tahun 1665, Robert Hooke ini dia mengamati irisan jaringan gabus dari pohon oak. Nah, dari irisan jaringan gabus, Robert melihatnya di bawah mikroskop buatannya sendiri yang saat itu berukuran 30 kali dan dia melihat ruang kosong yang berukuran kecil. Kemudian dia menamainya dengan selula. Kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini. Jadi ini gambar tangan ya. Kemudian gambar ini terbit di buku yang berjudul Micrographia. Jadi seperti yang sudah aku sebutkan tadi, Robert Hooke ini adalah seorang ilmuwan serba bisa. Dia itu tertarik untuk mengamati struktur kecil dari suatu benda. Jadi nggak hanya irisan jaringan gabus atau jaringan-jaringan dari organisme hidup, tapi lebih ke universal. Dia juga mengamati struktur kecil dari jarum di bawah mikroskop, kemudian dia gambar, kemudian juga sayap dari serangga detailnya itu seperti apa. Dia gambar, kemudian mempublikasikannya ya dalam sebuah buku yang berjudul Micrographia. Nah, buku ini itu dulu sangat bestseller sekali di Inggris, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah Anthony van Leeuwenhoek. Jadi Anthony van Leeuwenhoek dengan Robert Hooke ini sebenarnya dia hidup pada timeline atau masa yang sama. Tapi memang mereka ini tidak pernah bertemu karena perbedaan negara. Jadi si Anthony itu kan dia seorang pedagang kain di Belanda ya, sedangkan Robert Hooke itu ada di Inggris. Tapi si Anthony itu terinspirasi dari buku Micrographia dari Robert Hooke ini yang saat itu benar-benar booming. Dari situ dia tertarik, maksudnya si Anthony itu tertarik untuk meneliti atau mengamati struktur-struktur renik dari suatu organisme seperti itu. Nah, Anthony ini juga dikenal dengan penemuan mikroskop lensa tunggal yang super kuat. Jadi dia menemukan mikroskop dengan perbesaran itu 200 sampai 300 kali. Untuk saat itu atau masa itu ini itu udah sangat luar biasa ya. Padahal tadi mikroskop buatan Robert Hooke itu hanya 30 kali. Seperti itu. Nah, kemudian Anthony itu juga disebut juga sebagai bapak mikrobiologi karena memang Anthony ini sangat rajin untuk terus meneliti mikrobiologi seperti itu. Nah, penelitian Anthony ini disampaikan melalui surat kepada Robert Hooke untuk disampaikan di pertemuan sosial bangsawan. Jadi walaupun Anthony dan Robert Hooke ini tidak pernah bertemu, tapi mereka terhubung melalui surat dan saling bertukar informasi seperti itu ya. Jadi sebenarnya awal mula Anthony itu kan mengamati air rendaman merica. Jadi setelah dia menemukan mikroskop, dia mengamati air rendaman merica. Nah, di dalam air rendaman merica itu dia melihat struktur atau organisme kecil seperti amuba paramecium yang kita kenal sekarang ya. Namanya ada amuba paramecium, tapi pada saat itu Anthony menyebutnya sebagai animalcules. Nah, selain mengamati air rendaman merica, dia juga mengamati darah, pelak giginya, bahkan spermanya sendiri. Dari situ dia mendapatkan data-data dan data-data itu disampaikan kepada Robert Hooke, kemudian Robert Hooke menyampaikannya ke pertemuan sosial bangsawan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah mikroskop ditemukan itu merupakan titik balik dari perkembangan ilmu mikrobiologi ya. Jadi setelah mikroskop ditemukan dan sel pertama kali dilihat oleh Anthony, jadi sel hidup yang pertama kali menemukan itu adalah Anthony. Karena Robert Hooke tadi itu dia hanya mengamati jaringan yang sudah mati. Nah, kemudian ada seorang
botanis asal Skotlandia namanya Robert Brown. Jadi dia itu memang fokus untuk melakukan penelitian pada tumbuhan ya. Beliau, Robert Brown ini, dia mengamati serbuk sari dari tanaman anggrek. Nah, pada serbuk sarinya dia melihat struktur bulat oval yang berwarna gelap yang kemudian ia namakan nukleus atau inti sel. Jadi bagian dalam sel yang pertama kali ditemukan itu adalah inti sel atau nukleusnya. Karena memang strukturnya itu dia paling besar dan memiliki warna yang lebih gelap, terutama jika menjelang pembelahan, sehingga akan lebih mudah terlihat di bawah mikroskop dibanding dengan organel-organel yang lain. Kemudian ada Sladen dan juga Swan. Nah, dua ilmuwan ini merupakan ilmuwan asal Jerman. Sladen seorang botanis, sedangkan Swan adalah zoologis. Sladen ini mengamati dan menyatakan bahwa semua sel atau semua bagian dari tumbuhan itu tersusun atas sel. Dari penemuan Sladen, pernyataan Sladen ini menginspirasi Swan. Akhirnya Swan itu mengamati jaringan hewan, termasuk otot, tulang rawan dan juga syaraf, dan menemukan ternyata tidak hanya tumbuhan yang tersusun dari sel, tetapi hewan itu juga. Nah, dari sini Swan menyatakan semua makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan tersusun atas sel, melengkapi pernyataan yang disampaikan oleh Sladen. Dari penemuan Sladen dan juga Swan, lahirlah teori sel klasik. Yang pertama, sel adalah unit struktural makhluk hidup. Yang kedua adalah sel adalah unit fungsional kehidupan. Nah, kemudian selanjutnya di tahun 1885, Rudolf Virchow, seorang dokter dan patolog dari Jerman, menyatakan teori omniselula eselula, di mana teori ini melengkapi teori sel klasik dan mengubahnya menjadi teori sel modern. Di sini artinya apa sih omniselula eselula itu? Jadi setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya. Nah, karena ada pernyataan ini, Rudolf Virchow menolak teori generasi spontan pada tingkat sel, di mana pada saat itu menyatakan bahwa sel itu ada, tiba-tiba ujuk-ujuk ada. Nah, si Rudolf Virchow ini bisa membuktikan kalau teori generasi spontan tingkat sel itu salah. Sel itu ada karena ada sel sebelumnya, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ringkas resume ya. Jadi proses penemuan sel itu dimulai dari tahun 65, di mana dikenalkan istilah selula atau sel pertama kali oleh Robert Hooke. Padahal sebenarnya yang ditemukan Robert Hooke itu bukan sel ya, hanya jaringan mati dari jaringan gabus seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Leeuwenhoek tahun 67. Leeuwenhoek ini dia merupakan penemu mikroskop yang super canggih pada saat itu, perbesarannya hingga 300 kali. Dan Leeuwenhoek juga yang pertama kali, Anthony van Leeuwenhoek juga yang pertama kali menemukan sel hidup. Nah, berkat adanya penemuan mikroskop, penemuan terkait sel selanjutnya menjadi lebih mudah. Jadi tahun 1831 seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, menemukan inti sel atau nukleus ketika mengamati serbuk sari tanaman anggrek. Kemudian Sladen dan Swan menyatakan bahwa teori sel klasik ya, dengan menyatakan bahwa semua tumbuhan dan semua hewan itu tersusun atas sel. Nah, teori sel klasik yang disampaikan oleh Sladen dan Swan ini dilengkapi menjadi teori sel yang lebih modern oleh Virchow pada tahun 1855. Beliau menyatakan bahwa omniselula eselula, di mana setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya. Pernyataan Virchow ini juga membantah teori generasi spontan pada tingkat sel, yang menyatakan bahwa sel itu tiba-tiba atau ujuk-ujuk ada gitu. Enggak ya, jadi sel itu berasal dari sel sebelumnya. Nah, sekian sejarah penemuan sel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.